wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin, SPD MPD selaku Kepala UPTD SDN Genteng 2 dan UPTD SMP Negeri 41 Atap Kona, dan rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di acara ini tanpa ada aral suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia menyediakan waktunya dalam acara diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan UPTD SDN Genteng 2 dan UPTD SMP Negeri 41 Atap Kona. Capaian belajar pada hari ini. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti program calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Bangkalan. Hari ini saya akan memaparkan mengenai memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol, 3 motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yang kedua yaitu kita dapat menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pertanyaan pematik yang pertama yaitu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu semuanya? Setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Mungkin di sini bisa menjelaskan salah satu Bapak atau Ibu memberikan pernyataan atau pendapatnya dengan kata setuju. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan pernyataan bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena apabila kita tidak menghukum anak tersebut, maka dia akan mengulangi kesalahan kedua kali atau berikutnya. Misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka di sana kita memberi hukuman. Tergantung kita hukumannya itu mendidik atau tidak. Nah, sebaiknya hukuman tersebut adalah hukuman yang mendidik. Misalkan anak tersebut disuruh menghafal undang-undang dasar, misalkan seperti itu. Misalkan terlambat 5 menit menghafal Pancasila, 10 menit menghafal pembukaan UUD 45. Nah, itu misalkan kalau anak tersebut nanti akan terlambat lagi, maka kita akan tambah lagi hukuman yang disuruh menghafal misalkan undang-undang tentang apa, misalkan seperti itu. Saya kira itu hukuman yang mendidik terhadap siswa. Nah, misalkan siswa tersebut dia rasa tidak mampu untuk menghafal hal tersebut, maka dia tidak akan mengulangi untuk terlambat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya dari Bapak Ilya. Nah, nanti kita akan mengetahui apakah pendapat Bapak Ibu yang setuju di sini akan sesuai dengan yang saya paparkan nanti. Nah, sebelumnya nanti kita akan membahas tentang topik dalam eksplorasi konsep kita mengenai dari pernyataan pematik tersebut mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, yaitu restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan belajar bersama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang dilakukan yaitu di sini ada pernyataan dengan menggunakan teori genggaman tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, dan menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Mungkin ada bapak atau ibu yang akan mempraktekannya. Silakan. Ya, silakan Bapak Indra yang sudah menulis. Saya sudah menulis di secari kertas ini. Ini adalah barang yang saya sangat sukai, gitu misalkan. Boleh teman-teman untuk membantu saya di sini, misalkan Panas atau siapa, gitu. Ya, seperti dia. Sampai misalkan saya pegang ini Pak ya, saya pegang ini. Kira-kira misalkan sampai minta barang yang ada di dalam kepala tangan saya ini, saya kasih atau tidak? Sampai boleh menggunakan metode teori, membujuk, menghardik, atau mengancam gitu. Silakan. Saya ingin tahu apa yang ada di genggaman sampean. Oke. Apa yang ada di dalam genggaman sampean? Ini adalah barang ya yang sangat saya sukai. Saya tulis di secari kertas ini. Kira-kira bolehkah kalau saya minta? Nggak boleh. Barang tersebut kok bisa? Karena ini hanya ada satu di dunia, tidak ada tandingannya. Gitu. Jadi tidak boleh, siapapun tidak boleh. Masa? Tidak boleh. Kalau gitu saya beli nggak? Boleh nggak? Kalau saya beli 100 juta, Nggak boleh. 1 miliar, Nggak boleh. benar nggak boleh? Benar nggak boleh. Soalnya hanya ada satu Pak. Ini uang banyak masa sampean. Uang bisa saya cari. Benar nggak mau? Nggak mau. Saya tembak sampean. Wah, nanti sampai saya laporkan polisi kalau sampai meninggal saya. Ya. Udah kalau gitu. Ya. Ya sudah. Terima kasih. Terima kasih. Kita dulu Pak Indra. Ya. Perasaan apa yang Anda rasakan selama dirayu ataupun dibujuk dan dihardik oleh Pak Nasruddin? Apa yang Anda rasakan? Apa Anda atau bagaimana? Ya, ketika Pak Nasruddin merayu saya, apalagi barusan Pak Nasruddin merayu saya dengan ingin membeli barang ini dengan harga yang sangat mahal. Ya, hampir saja tergiur, tapi ya karena barang ini hanya ada satu di dunia, jadi saya tetap pertahankan. Ketika Pak Nasruddin mengancam saya, itu saya ada sedikit kesal sekali gitu, karena jangankan dibeli dengan uang, gitu, diancam saja saya nggak mau. Gitu. Jadi ya saya ada rasa kesal sekali gitu. Tapi ya karena kekerasan saya untuk mempertahankan barang ini, akhirnya Pak Nasruddin menyerah. Gitu. Jadi tidak jadi diambil atau dibeli. Terima kasih. Terima kasih Bapak Indra. Di sini inilah nanti kita akan belajar bagaimana posisi murid, di mana guru dan murid yang kita perumpamakan pada teori genggaman tangan
merasakan ini perubahan paradigma yang selama ini kita yakini dan kita sudah terbiasa dengan keyakinan kita. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru mengontrol murid dengan segala sesuatu berupa misalnya biasanya kita yaitu kedisiplinan atau tata tertib. Di sini murid bisa kita kontrol, tetapi sebenarnya murid itu tidak mau. Tetapi kenapa kita bisa mengontrol mereka? Karena mereka memberikan kepada kita, dia mau dikontrol oleh kita. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini mengakibatkan murid merasa identitasnya menjadi gagal karena murid merasa bersalah walaupun apa yang kita berikan kepada murid menggunakan bahasa yang lebih sopan, tetapi kalimat yang kita gunakan bernada lebih negatif. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu segala bentuk penguatan berupa bujukan-bujukan tersebut yang kita anggap bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang positif. Pada kenyataannya murid nanti akan menyadarinya, lambat laun mereka akan menyadari jika segala sesuatu yang kita berikan atau bujukan tersebut, mereka akan menyadari bahwa itu tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kita memaksakan sesuatu kepada murid kita, tetapi apa yang dirasakan terhadap murid kita nanti akan berdampak panjang, sehingga mereka akan merasa apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon yang biasanya kita gunakan, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihan yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dari kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti tadi di Pak Hendra, sebenarnya yang menjadi pengontrol adalah Bapak Hendra. Dia bisa memberikan apa yang diinginkan atau tidak itu sesuai dengan kehendak Bapak Hendra. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang dilakukan Bapak Masrudin tadi, dia ingin mengontrol, tetapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol. Nah, buktinya Bapak Hendra tadi tidak mau membuka genggaman beliau. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin Bapak Masrudin memberikan kesepakatan bersama bagaimana mereka bisa membuka genggaman dari Bapak Hendra tadi. Model berpikir menang atau kalah. Jadi tidak ada guru itu harus menang dan kalah. Itu gurunya menang, muridnya kalah sehingga menuruti peraturan atau keinginan kita. Seharusnya model berpikir menang dan menang. Di semuanya tidak ada yang apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid itu menurut Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal di sini banyak sekali nanti, tapi saya akan mengambil di profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai
berikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Goshen 1998. Di sini nilai-nilai kebajikan universal di Indonesia itu menggunakan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan bebas. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Di sini yaitu berupa motivasi eksternal karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau berupa hukuman yang biasanya kita berikan. Yang kedua, motivasi eksternal yaitu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih motivasi eksternal. Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini berupa motivasi internal yaitu tujuan disiplin positif. Nah, mungkin ini bisa juga digunakan kepada diri kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, maupun kepada anak didik kita. Yang paling dekat dengan kita yaitu biasanya kita berangkat pagi. Mungkin Bapak syukur bisa. Mengapa Bapak berangkat pagi ini? Apakah di motivasi ingin disanjung atau dari diri sendiri Bapak syukur kalau berangkat pagi waktu sekolah? Dari diri sendiri. Mengapa Bapak? Nggak ingin dipuji oleh atasan atau gimana? Enggak, cuma biar jadi kenangan kalau saya itu termasuk guru-guru yang disiplin. Sudah menjadi motivasi dari dalam Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013 halaman 469. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya berupa eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Artikon yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Terus penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, bagaimana penghargaan ini agar tidak menjadi penghargaan yang berupa penghargaan memberikan hukuman? Bentuk program kebajikan atau memberikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal sebagai berikut, yaitu beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten,
fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, yaitu pembukaan biasanya kita lihat. Itu kemarin saya perhatikan kamu, misalnya ke murid kita, kamu telah membantu si anak, misalnya, ya. Nah, nilai kebajikan apa yang dilakukan oleh murid kita di sini adalah rasa empatimu besar sekali, itu memberikan empati kepada temannya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembukaan itu saya menghargai, nilai kebajikan adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab. Situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, di sini ada 3 dulu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Saya tidak mengenal. Itu kan mencatat. Kan dia tidak, ini kalau hukuman kan tidak mendidik, kalau konsekuensi kan apa yang dilakukan akan Membuat jerang, akan membuat jerang. ya konsekuensi barat tidak memberikan dampak pada fisik tidak Oh, iya. mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini adalah apa sebenarnya? Konsekuensi, bukan berupa hukuman. Karena apa? Karena anak di sini dari hasil terlambatnya dia diberikan suatu konsekuensi, yaitu yang berdampak terhadap segala sesuatu yang telah dilakukannya. Nah, sehingga dia disuruh nulis sama bapak atau ibu gurunya, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kok hukuman, Bu Rita? Karena berhubungan dengan fisik. Iya, karena anak didik dihukum dengan melakukan lari tadi keliling lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Suruh push up ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi PJOK hukuman. Apa? Konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi, Bu Koi? Karena ini materinya PJOK, sedangkan materi PJOK ini berhubungan dengan fisik juga, sekalian pemanasan itu. Jadi anaknya disuruh pemanasan, sehingga ini berupa konsekuensi bukan hukuman. Nah, ini ya jawabannya tadi ya, jelas sudah sesuai. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu segala sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia memberikan, kalau hukuman itu memberikan bekas yang lama terhadap peserta didik kita, sedangkan konsekuensi akan memberikan dampak jangka
jangka waktu yang pendek, mereka akan kembalikan. Kemudian hukuman itu anak membenci kedisiplinan, jadi anak akan membenci segala sesuatu yang mengharuskan mereka mengikuti tata tertib yang berlaku. Sedangkan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman yaitu berupa paksaan karena dari kita tanpa ada dari dalam dirinya. Kemudian konsekuensi yaitu stimulus tanggapan. Itu jadinya ada perbuatan, maka dia akan menanggung apa yang dia lakukan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, karena tadi hukuman tadi suruh push up, lari dan sebagainya yang mengakibatkan mereka akan menyakiti dirinya. Sedangkan konsekuensi yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi mereka akan menyesuaikan diri apa yang telah mereka perbuat. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk. Nah, di sini dia merasa bersalah, merasa sesuatu tadi harus, kalau dihukum itu harus melakukan kegiatan yang memberatkan pada fisik mereka. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik, karena jika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai, nah konsekuensinya adalah sesuai apa yang mereka lakukan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Jadi anak akan berlaku tidak jujur terhadap dirinya, akan menyembunyikan apapun yang mereka anggap salah biar tidak dihukum. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi setelah diberi konsekuensi, mereka akan menyadari dan akan mengikuti peraturan yang ada. Hukuman itu memberikan rasa marah, merasa bersalah, diperlakukan merasa malu mereka dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi anak merasa diasingkan cuma cukup sementara. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Bosheng 2004. Nah, di sini restitusi ini mengajarkan bahwa kita ajak bersama-sama untuk memberikan solusi atas segala suatu perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi kita saling berkolaborasi dengan mereka sehingga mereka akan menyadari apa yang telah terjadi dan mereka bisa kembali kepada kelompoknya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka akan belajar segala sesuatu yang tidak sesuai dan menyadarinya secara dari dalam dirinya sendiri. Kemudian memperbaiki hubungan. Di sini mereka akan bisa memperbaiki hubungan baik dengan teman sekitar, lingkungan, sehingga mereka dapat kembali terhadap lingkungannya. Yang ketiga itu tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberi tawaran kepada murid kita bahwa mereka akan menyadarinya secara sendiri tanpa ada suatu paksaan dari kita. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi mereka akan menyadari dari dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari tindakan tersebut mereka akan mencari kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan, apa yang kurang atau yang telah hilang dari diri mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu karena berasal dari dalam diri mereka. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi akan berupa karakter, kita
akan merubah peserta didik karakternya, bukan tindakan mereka. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi kita memberikan solusi kepada peserta didik. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka akan kembali kepada kelompoknya tanpa ada rasa malu atau dikucilkan terhadap peserta didik yang lain. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini biasanya itu kita sering mendengar mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kalau Bapak Hendra menggunakan helm di sini itu perasaannya itu bagaimana? Apakah dari dalam menyadari atau berupa paksaan saya dari Bapak polisi? Ya, alasan saya memakai helm ketika memakai kendaraan roda 2 itu karena menjaga keselamatan saya diri sendiri. Gitu. Dengan memakai helm itu misalkan saya terjatuh, kecelakaan atau bagaimana, itu bisa melindungi kepala saya. Bukan karena paksaan, bukan karena aturan dari polisi. Kalau Bapak Syukur, Saya takut ketilang. Saya karena tidak punya SIM, jadi kalau saya karena tidak punya SIM, jadi kalau saya tidak pakai helm nanti besok kok kena juga tidak punya SIM. Berarti artinya saya itu takut ketilang. Boleh saya koreksi. terima kasih. Jadi perasaan Bapak Syukur itu karena takut itu tadi ya. Takut ketilang. Ya, di situ tadi di Pak Indra ada yang berupa motivasi intrinsiknya karena menyadari atas pentingnya keselamatan diri sendirinya, sedangkan Bapak Syukur tadi karena ketakutan, jadi dia berupa motivasi dari luar. Nah, peraturan di sini akan memberikan perasaan tidak nyaman terhadap kita ya, karena kita itu diatur oleh negara. Wah, saya nggak punya SIM, saya harus memakai helm dan sebagainya. Jadi bukan dari dalam diri sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan kelas. Dari peraturan kelas akan berkembang menjadi keyakinan kelas, kemudian akan terbentuk lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, di sini keyakinan kelas apa berupa peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya. Ya, di sini menurut Bapak Ibu, di sini ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen menaati aturan, menghormati orang lain. Ya, berkomitmen menaati peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya Keamanan, keselamatan, dan menghormati orang lain juga bisa. ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati, bersabar. Ya. Disiplinnya. Disiplin, Gunakan masker. kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Ya. Dan ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah,
keyakinan kelas di sini saya membuat keyakinan kelas di kelas 5 karena saya wali kelas 5 di sini. Ada keyakinan kelas itu tampak seperti dan bagan Y, tampak seperti, tidak tampak seperti, dan bagan Y atau tabel Y ya. Sikap positifnya tampak seperti, yaitu mengucap salam jika masuk kelas. Tidak tampak seperti tanpa mengucap salam jika masuk kelas. Kemudian tertib masuk kelas, tidak berdesakan masuk kelas. Kemudian menaruh alat kebersihan pada tempatnya, tidak menaruh sembarangan alat kebersihan. Nah, di sini intinya adalah dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif. Nampak seperti itu ya. Biasanya jangan berdesakan kalau masuk kelas. Nah, sebaiknya kita menggunakan tertib masuk ke kelas seperti itu. Jadi kalimat yang biasa kita menggunakan bahasa yang negatif berubah menjadi kalimat positif pada anak-anak didik kita. Untuk yang bagan atau tabel Y itu terdengar satu orang berbicara, mari kita mengerjakan bersama tugas ini. Terlihatnya mengembalikan barang setelah meminjam, berbilangnya ada bersalaman atau bersaudara. Itu tindakan keyakinan kelas yang bisa kita lihat, dengar, dan kita sesuai dengan perilaku mereka. Itu contohnya seperti itu. Nah, di sini saya telah melakukan keyakinan kelas yang ada di kelas 5 utamanya, yang sebelumnya saya lakukan untuk menciptakan budaya positif di kelas 5 SDN Getek 2. Bagus ya, emonya itu ada Di sini yang saya lakukan Nah, di situ mereka anak-anak menempel keyakinan kelas apa yang mereka yakini, anggap yakini. Jadi mereka berpartisipasi bersama di dalam kelas. Setelah kegiatan ini, nah dari kalimat yang dibuat oleh peserta didik, kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa negatif, kita rubah menjadi kalimat positif. Sama-sama. Di sini kita akan melihat keyakinan kelas apa yang kita akan sepakati ya. Membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Berarti kita saling tolong menolong. Keyakinan kelas kita adalah saling tolong menolong sesama teman. Terus memberi salam ketika masuk kelas. Nah, berarti apa? Saling menghormati ya, mengembalikan barang pada teman. Itu menghormati apa? Barang pada teman. Barang milik teman. Terus menghargai pendapat teman.
Tadi disiplin membantu teman yang jatuh, berarti juga rasa empati, berarti ya ini ya, kita saling berempati terhadap teman, tidak mengejek teman, menghormati. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan bersama-sama dengan peserta didik kita. Nah, jadi kesepakatan kelas kita apa anak? Bisa tulis yaitu apa? Masih? Beri salam ya, senyum, salam, sapa ini ya. Kita pakai sopan santun. 5S itu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan apa lagi tadi? Mengembalikan barang berarti bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, menghargai barang milik orang lain. Nah, nanti besok ibu akan membuatnya ke dalam bentuk beringan ya anak ya. Nanti ini adalah keyakinan kelas kita. Terima kasih. Nah, setelah terjadi kesepakatan semuanya, maka kita berikan seperti itu dan ditempel pada dinding kelas sehingga peserta didik akan lebih ingat dan selalu paham tentang keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama-sama. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada 5. Kebutuhan dasar ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yaitu bagaimana misalnya anak itu sebelum berangkat sekolah orang tuanya diberikan makan untuk mendukung kegiatan di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu kasih sayang dan perasaan diterima. Nah, di sini berupa kasih sayang bisa diberikan dari rumah maupun dari sekolah, yaitu saling menghargai dan saling menghormati, rasa ingin diperhatikan oleh kita. Kemudian penguasaan, yaitu bagaimana mereka ingin apa pelajaran yang mereka inginkan hari ini. Kemudian kesenangan, boleh peserta didik diberi pembelajaran berupa game atau pelajaran menggunakan PowerPoint interaktif dan lain sebagainya. Itu kebebasan dalam mengerjakan tugas. Jadi peserta didik tidak hanya diberikan tugas harus apa yang sesuai dengan kita inginkan, boleh mereka dengan menggambar atau membuat cerita dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini saya ada sebuah soal atau ilustrasi
Itu sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasikan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah ini ya, sebelah kiri atau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, di sini kebutuhan apa? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, cinta dan kasih sayang. Apa? Kesenangan. Mengapa Bapak Subhan kok diberikan kebutuhan kesenangannya yang kurang? Karena Bimo itu senang untuk lari-lari. Ada kata-kata senang. Ya, dia Bimo merasa senang jika dia lari bersama ibu gurunya ya, lari-lari bersama sehingga mereka bekerja-kejaran. Jadi Bimo merasa seru tadi. Ya, jadi dia membutuhkan kebutuhan kesenangan di dalam kelas. Terima kasih. Nah, kemudian kasus kedua yaitu Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengaku pada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Di sini cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Kebebasan ya. Mengapa Bapak? Kegiatan dia yang ingin berbuat saya enaknya di kelas tidak diperbolehkan sama ibu guru. Jadi dia tidak boleh bersenandung tadi ya, dia tidak bebas karena anak ingin bebas tadi, ingin bersenandung supaya belajarnya lebih seru katanya. Jadi gurunya tidak seru sehingga dia kebebasannya diambil oleh gurunya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Di sini untuk lebih jelasnya saya akan memutarkan video mengenai 5 posisi kontrol untuk lebih jelasnya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh. Nah, di sini untuk lebih jelasnya nanti saya akan putarkan tentang 5 posisi kontrol untuk lebih menjelasnya, untuk lebih memudahkan kita memahami materi ini. Di sini yang pertama adalah posisi penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
Sebelum saya lanjutkan mengenai posisi yang kedua, yaitu posisi pemberi buku. Ya, masih ke posisi guru sebagai pemukul. Nah, di sini suara guru tadi adalah suaranya sangat keras, kemudian kemudian anak tidak tahu apa salahnya, kemudian dia diberi hukuman untuk berkeliling lapangan bola basketnya. Nanti apa yang dirasakan tadi oleh peserta didiknya? Yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah, San. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari kegiatan tadi, video tadi dapat kita simpulkan bahwa posisi hubungan dan membuat orang merasa bersalah membuat identitas gagal. Itu karena kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Gurunya seperti itu tadi. Kemudian hasilnya adalah dari posisi penghukum, yaitu anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan untuk berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid akan merasa tidak senang terhadap guru. Kemudian murid berkata tadi seperti tadi, biarin saja nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya yaitu anak juga akan mengalami kesalahan karena anak tidak menyadari kesalahan tersebut. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Hasilnya tadi adalah menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, kemudian hasilnya adalah dampak pada muridnya adalah murid merasa rendah diri. Kemudian itu identitas berhasil atau sukses, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, yaitu pada posisi teman dan pemantau. Nah, hasilnya yaitu anak akan ketergantungan. Terus murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia merasa sangat mempunyai teman, mempunyai senjata buat dia jika dia melakukan kesalahan. Nah, dampaknya pada murid yaitu lemah dan tidak mandiri serta tergantung pada diri kita. Kemudian pada posisi pemantau yaitu menghitung dan guru berkata itu menghitung dan mengukur bagaimana tadi seperti apa peraturan yang ada di sekolah kita seperti itu. Kemudian hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi murid kalau diawasi mereka akan mematuhi peraturan. Nah, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas.
Dan dampak pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di sini yang kelima yaitu identitas berhasil atau sukses, yaitu pada kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri. Pada posisi manajer, di sini tadi sudah dijelaskan pada video tersebut tadi apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang guru berkata seperti apa. Hasilnya adalah menguatkan pribadi pada diri anak masing-masing. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia merasa dirinya akan kembali sendiri pada posisinya. Kemudian dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu dia mengevaluasi sendiri bersama-sama dengan kita. Nah, kita kasih contoh. Pernyataan siapa yang mengatakan saya di sini posisi apa dari keempat posisi kontrol tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan posisi apa? Ya, pada posisi pemberi rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ya, sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Iya, itu siapa? Posisinya pemantau, hukum atau manajer apa? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, penghukum, karena dia kayak memberi hukumannya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu pada posisi ya manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemberi rasa bersalah. Nah, di sini cara kita untuk menyelesaikan masalah-masalah pada peserta didik, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita untuk menstabilkan identitasnya, yaitu kita berkata kepada murid kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan, bisa membuat pertanyaan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini kita tidak terlalu formal memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita bisa membuat variasi sehingga peserta didik bapak dan ibu bisa membuat pertanyaan yang mengarah kepada langkah-langkah tersebut. Di sini stabilkan identitas, yaitu untuk mengubah identitas anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah dan seterusnya. Nah, memvalidasi kebutuhan yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival? Nah, itu caranya.
kalimatnya, yaitu kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak menilai kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kalimatnya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Nah, di sini saya telah melakukan contoh dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Berikut video yang telah saya buat bersama peserta didik. Silahkan masuk, Amel. Kenapa Amel tadi? Saya baru berpikir Bu sama Yesi Bu. Kenapa Amel melakukan hal tersebut? Karena saya ingin mengerjakan tugas dari Ibu sehingga saya pakai pulpennya Yesi. Mengapa Amel tadi tidak memakai pulpennya sendiri? Tadi pulpen saya tidak keluar tintanya Bu buat nulis, jadi saya pakai pulpennya si waktu Yesi izin kecil. Mari kita selesaikan masalah ini. Sekarang, jika Amel punya ballpoint, kemudian tanpa sepengetahuan Amel, ballpoint Amel dipakai oleh teman Amel, bagaimana perasaannya Amel? Sebel Bu. Mengapa Amel sebel? Karena teman saya tidak izin ke saya Bu. Sekarang, keyakinan kelas apa yang Amel yakini? Menghargai barang milik orang lain Bu. Jadi, seharusnya apa yang Amel lakukan? Meminta izin dulu Bu sebelum memakai pulpen teman Bu. Setelah itu, apa yang Amel lakukan setelah mengetahui hal tersebut kepada Yesi? Meminta maaf dan bilang ke Yesi jika ingin memakai pulpennya harus meminta izin terlebih dahulu. Baik, setelah ini silakan Amel kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Yesi. Ya Bu. Nah, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Sipul. Selamat duduk. Kenapa Sipul tadi terlambat masuk kelas? Saya tadi main kelereng Bu sebelum berangkat ke sekolah. Sipul merasa senang bermain kelereng tadi. Ya Bu. Ibu juga senang jika bermain seperti itu. Padahal tadi bisa bermain lebih lama ya, Sipul. Ya Bu. Mengapa tadi Sipul bisa berhenti bermain kelereng? Padahal tadi asik-asiknya ya. Ya Bu. Yang merasa sudah siang Bu. Jadi saya berangkat sekolah. Jadi Sipul tadi tahu kalau sudah siang, lalu Sipul berangkat sekolah. Terus perasaan Sipul bagaimana Saya setelah sampai ke sekolah? kaget Bu, ternyata sudah masuk sehingga saya langsung dari masuk kelas. Keyakinan kelas atau sekolah apa yang Sipul yakini selama ini?
Kita harus menghargai orang lain, Bu, dengan masuk kelas tempat waktu. Setelah Sikul meyakini hal tersebut, bagaimana seharusnya Sikul lakukan? Berangkat sekolah langsung, Bu. Jangan bermain kemarin. Baik, jadi Sikul besok bisa berangkat lebih awal. Bisa, Bu, karena saya tidak bermain dari dulu. Baik, Sikul bisa kembali ke kelas lagi. Saya merasa senang setelah bertemu dengan Ibu Erlin, karena saya menyadari kesalahan saya. Jika saya harus menghargai barang orang lain, jangan meminta izin terlebih dahulu sebelum memakai barang orang lain. Sekarang saya dan Yesi bisa bermain lagi seperti biasanya. Senang sekali bertemu dengan Ibu Erlin, karena saya menyadari jika bermain tanpa memperhatikan waktu saya bisa terlambat masuk kelas. Saya juga menyakiti dengan menghargai orang lain tidak akan terlambat masuk kelas. Terima kasih, demikian paparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan selama saya memberikan pemaparan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak ada. Mungkin memberikan umpan balik sedikit saja selama mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih. Setelah saya mengikuti budaya positif, saya merasa senang sekali. Saya juga bisa mendapatkan ilmu dari Ibu Erlin yang sudah membuat apa namanya ini presentasi ini. Mungkin hanya itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya pada Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.